antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Konflik ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana terjadinya awal konflik Rusia dan Ukraina hingga saat ini. Pada tahun 1991, Rusia dan Ukraina merupakan satu negara, yaitu yang bernama Uni Soviet. Uni Soviet bubar pada 26 Desember tahun 1991 ketika secara resmi dibubarkan sebagai negara berdaulat dan subjek hukum internasional. Menanda akhir dari era negara komunis tersebut dan kelahiran banyak negara pecahan termasuk Rusia dan Ukraina yang kemudian memproklamasikan kemerdekaannya masing-masing. Pada awal tahun 2014, Ukraina mengalami krisis politik setelah Presiden Viktor Yanukovych digulingkan. Rusia memanfaatkan situasi ini dengan mengirim pasukan bersenjata tanpa tanda ke semenanjung Crimea, lalu menguasai fasilitas penting. Pada Maret tahun 2014, Rusia menggelar referendum yang hasilnya menunjukkan mayoritas memilih bergabung dengan Rusia, meskipun proses ini dianggap ilegal oleh Ukraina dan sebagian besar dunia internasional. Setelah itu, Rusia secara resmi menganeksasi Crimea dan menjadikannya bagian dari Federasi Rusia. Tindakan ini memicu kecaman global, terutama dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan PBB, yang menilai aneksasi tersebut melanggar hukum internasional. Akibatnya, Rusia dijatuhi berbagai sanksi ekonomi dan politik, sementara aneksasi Crimea menjadi awal memburuknya hubungan Rusia dengan Ukraina dan Barat. The proposed referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution and violate international law. Any discussion about the future of Ukraine must include the legitimate government of Ukraine. Setelah Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014, konflik meluas ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk memproklamasikan Republik Rakyat mereka sendiri dengan dukungan politik, senjata, dan militer dari Rusia. Ukraina menanggapinya dengan operasi militer, sehingga pertempuran sengit pecah antara pasukan pemerintah dan kelompok separatis. Konflik ini berlangsung hingga tahun 2021 dengan korban lebih dari 13.000 jiwa dan jutaan warga mengungsi. Upaya damai melalui perjanjian Minsk 1 tahun 2014 dan Minsk 2 tahun 2015 tidak mampu menghentikan pertempuran karena gencatan senjata terus dilanggar. Perang Donbas pun menjadi konflik beku yang tak terselesaikan, sekaligus membuka jalan menuju invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Rusia-Ukraina sejak invasi besar tahun 2022 masih berlanjut hingga kini. Rusia berusaha menguasai wilayah strategis, sementara Ukraina memberikan perlawanan sengit dengan dukungan senjata dan bantuan dari negara-negara barat. Konflik ini menimbulkan kerusakan besar, korban sipil, beserta krisis kemanusiaan. Hingga sekarang, pertempuran belum menunjukkan tanda berakhir. Ukraina berupaya merebut wilayah yang diduduki, sedangkan Rusia terus mempertahankan posisinya. Dampaknya terasa global, mulai dari krisis energi, pangan, hingga ketegangan politik internasional. Untuk pihak yang terlibat dari Rusia dipimpin Vladimir Putin dengan dukungan tentara reguler dan Wagner Group, sedangkan Ukraina dipimpin Volodymyr Zelensky dengan dukungan rakyat, tentara nasional, serta bantuan barat seperti Amerika Serikat dan NATO, Uni Eropa. Sedangkan negara lain seperti NATO dan Uni Eropa memberi senjata, pelatihan, dan sanksi pada Rusia, sementara Tiongkok dan beberapa negara lain bersikap netral atau mendukung Rusia secara tidak langsung. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terlibat pada perang antara Rusia dan Ukraina. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok tokoh. Ada tokoh Rusia, tokoh Ukraina, dan tokoh internasional. Tokoh dari Rusia yaitu Vladimir Putin, Sergei Shoigu, Valery Gerasimov, dan Yevgeny Prigozhin. Tokoh dari Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky, Valery Zaluzhny, Oleksiy Reznikov, dan Kirilo Budanov.
tokoh internasional yaitu Joe Biden, Jens Stoltenberg, Olaf Scholz, dan 11 Jinping. Dengan adanya perang memanas ini, pasti ada yang namanya dampak. Di sini ada dua dampak yang akan dibahas, yaitu dampak bagi global dan dampak bagi Indonesia. Perang Rusia-Ukraina berdampak besar bagi global, mulai dari lonjakan harga energi dan pangan, akibat terganggunya pasokan, meningkatnya inflasi di banyak negara, hingga melemahnya stabilitas ekonomi dunia. Selain itu, konflik ini memicu ketegangan politik internasional dan memperkuat blok-blok kekuatan antara Barat dan Rusia. Bagi Indonesia, perang Rusia-Ukraina berdampak pada naiknya harga BBM, pangan, dan pupuk impor yang memicu inflasi, serta menekan daya beli masyarakat. Selain itu, gejolak global membuat pasar keuangan dan nilai tukar rupiah tidak stabil. Sehingga pemerintah harus menambah subsidi energi dan memperkuat ketahanan pangan serta energi. Adanya isu penting dalam konflik Rusia-Ukraina yang dipicu oleh perbedaan antara kedaulatan Ukraina dan kepentingan keamanan Rusia, terutama terkait ekspansi NATO yang dianggap Rusia sebagai ancaman langsung, ditambah perang informasi serta ancaman penggunaan senjata nuklir. Upaya penyelesaian dengan cara berbagai perundingan damai melalui Belarus, Turki, dan PBB belum berhasil karena kedua pihak tetap mempertahankan wilayahnya, sementara dukungan internasional terpecah antara Barat yang mendukung Ukraina dan negara netral yang mendorong diplomasi. Untuk kesimpulannya, perang Rusia-Ukraina adalah konflik modern yang melibatkan kepentingan geopolitik global, bukan hanya Rusia dan Ukraina. Dampaknya meluas ke bidang politik, ekonomi, keamanan, hingga kemanusiaan dunia. Itu penjelasan tentang perang Rusia dan Ukraina. Jika ada yang kurang paham silahkan bertanya. Sekian dari video kali ini, terima kasih yang sudah nonton.